Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Halo seluruh dunia, halo seluruh dunia, halo seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, jam 10 pagi lewat 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, sebentar lagi saya akan jemput anak saya. Oke. Ini nomor HP WhatsApp saya. Bentar ya. 0878 7340 6915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Kalau Anda mau kirim pesan saja lewat WhatsApp ya. Oke. Hari ini judulnya Harta yang tak tersentuh. Wow. Apa ya harta tak tersentuh? Jadi begini. Saya baru lihat lagi info terbaru dari Google Chrome. Jumlah kilang saya ketik jumlah kilang minyak bumi di Indonesia masih 10 belum nambah. Ya, masih 10 belum nambah. Padahal kalau dihitung dari tanggal 17 Agustus terhitung dari tanggal 17 Agustus waktu Indonesia merdeka ya, 17 Agustus 1945 sampai akan 17 Agustus 2023 itu usia Indonesia itu sudah 78 tahun. 10 kilang minyak bumi itu pun sebenarnya 3 itu warisan Belanda, ya kan? Yang satu di Kalimantan, satu di Pulau Jawa, satunya lagi saya nggak tahu. Pokok yang saya tahu itu warisan Belanda tuh ada 3 kilang minyak bumi buat Indonesia. Yang Indonesia saat itu bayar waktu di perjanjian meja bundar yang di Den Haag atau di kantor PBB ya, antara itulah perjanjiannya ya. Jadi yang Indonesia murni dapat kilang minyak bumi itu ya, bukan dari warisan, itu 7. Berarti 78 bagi 7 berarti itu setiap 11 tahun sekali itu, ini rata-rata ya, setiap 11 tahun sekali itu Indonesia dapat 1 kilang minyak bumi. Jadi itu minyak bumi itu memang seperti harta yang tak tersentuh. Jadi banyak baik swasta maupun negara yang meneliti potensi sumber minyak bumi, tapi hasilnya kosong, atau kalau bahasa populernya bilang hasilnya zong, ya kan? Zong, kosong gitu. Kok bisa? Jadi begini loh, waktu dulu saya berpikir, Tuhan, mengapa Indonesia tuh sedikit membangun kilang minyak bumi? Kenapa ditutup dengan kekuatan gaib? Ya kan? Jadi gini, saya dapat mimpi ya. Ini sekali lagi saya dapat mimpi ya, mimpi saat tidur ya. Tuhan menjawab melalui suaranya begini. Kalau saat itu Tuhan izinkan, Tuhan buka sebuka-bukanya, ya kan? Kalau orang teliti dapat kayak sejenis kayak batu bara, ya kan? Diteliti, oh iya benar ada cadangan minyak, ada cadangan batu baranya. Teliti, oh benar aja. Jadi gitu. Indonesia saat ini kilang minyak bumi akan habis, cuma tersisa, kalau bahasa Jakartanya itu tersisa tulang belulang doang, ya kan? Apalagi masa depan Indonesia itu akan sangat banyak butuh uang, ya kan? Makanya ditutup. Ya kadang-kadang memang yang tadi saya bilang, berarti 11 tahun sekali itu, setiap 11 tahun sekali itu Indonesia dapat 1 kilang minyak bumi. Itu rata-ratanya ya. Ya kan? Indonesia kan saat ini punya 10 kilang minyak bumi. 10-nya itu bukan dari Indonesia aja ya, 3 tuh warisan Belanda. Berarti yang murni dari Indonesia itu 7. Nah, berarti 78 dibagi 7 itu berarti
rata-rata itu 11. Berarti setiap 11 tahun sekali Indonesia dapat 1 kilang minyak bumi. Sangat sedikit. Dan total kilang minyak bumi Indonesia itu 10. Itu nggak punya pemerintah Indonesia loh. Bilanglah separuhnya tuh punya swasta. Berarti Indonesia hanya punya 5, yang negara punya ya. Negara punya hanya 5 kilang minyak bumi. 5 kilang minyak bumi ini aja benar-benar bisa menarik negara-negara asing memberi pinjaman ke Indonesia. Iya loh. Saya ingat waktu ini, sebelum waktu corona ya, negara Yunani itu kena krisis moneter, krisis keuangan. Sejatinya saat Yunani ingin memberi saat Yunani mengajukan pinjaman ke Bank Dunia, ke IMF, mereka Bank Dunia sama IMF itu menolaknya. Sejatinya harus langsung diberi dong, karena kenapa? Antara Yunani dan Bank Dunia, antara Yunani dan IMF itu ada kedekatan emosional. Karena kan kita harus tahu bahwa Bank Dunia dan IMF itu petinggi-petingginya itu orang Eropa. Petinggi-petingginya ya orang Eropa dan orang Amerika itu. Tapi ditolak. Akhirnya Yunani melobi ke Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat menekan Bank Dunia dan menekan IMF. Akhirnya dikasih pinjaman, tapi dengan syarat yang sangat super berat, ya kan. Tapi berbanding balik dengan Indonesia. Indonesia tidak meminta pun dikasih pinjaman oleh Bank Dunia dan dikasih pinjaman oleh IMF. Kok bisa? Karena sekali lagi ya, negara yang dikasih pinjaman uang itu adalah negara yang punya potensi, ya kan? Kalau nggak ada potensi, Bank Dunia atau IMF nggak mungkin kasih pinjaman, ya kan? Kayak bilanglah saya meminjam uang 1 miliar ke Bank BCA. Dengan value saya saat ini nggak mungkin saya kasih pinjaman. Pasti Bank BCA bertanya, transaksi bisnis kamu apa, ini apa, rekening koran kamu apa gitu. Ya otomatis pasti langsung di reject, ya kan. Walaupun mungkin saat, bisa kata ini contoh ilustrasi ya, saat saya datang pakai jas lengkap, pokoknya rapi-rapi lah, tetap aja akan di reject, ditolak. Beda sama bos-bos datang ke Bank BCA, walaupun datangnya mungkin cuma pakai celana pendek, tapi Bank BCA tahu, wah ini bos besar, mau pinjam 1 miliar, mungkin dalam tempo sehari atau 2 hari langsung di approve, oh setujui. Nah seperti itu perbandingannya. Jadi sesuatu yang dikasih pinjaman itu sesuatu, jadi orang itu atau lembaga atau negara itu pasti punya potensi. Indonesia punya potensi sumber minyak bumi dan gas alam, tapi ditutupin oleh kekuatan gaib. Sekali lagi, Indonesia punya potensi sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam, tapi ditutupin oleh kekuatan gaib. Anda boleh tertawa, sekali lagi Anda boleh tertawa. Pak Hadi ngomongnya kacau, Pak Hadi ngomongnya ngawur, silakan. Indonesia, ngomong-ngomong, Indonesia punya loh kampus yang bergerak di bidang penelitian sumber daya mineral loh. Salah satunya minyak bumi. Kampus itu tuh udah berdiri, kalau nggak salah kampus Trisakti deh ya, kalau nggak salah ya. Sudah berdiri puluhan tahun. Pertanyaan saya, dari penelitian-penelitian mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswi dari kelompok kampus itu udah berhasil meneliti berapa ratus kilang minyak bumi. Pasti mereka sudah meneliti ribuan, bahkan mungkin tak terhingga kali, tapi hasilnya kosong, zong. Bukan salah di kampusnya, bukan salah di mahasiswanya, bukan salah di mahasiswinya, bukan. Tapi karena memang ditutup oleh kekuatan gaib, percuma, sia-sia. Saya memberi satu ilustrasi, ini cerita kisah nyata ya. Saya dulu punya batu akik gambar wanita berjilbab, itu waktu zamannya heboh-heboh batu akik ya. Saya beli dari bongkahan
bahan mentah batu akiknya. Akhirnya, bagus nih. Ada gambar wanita berjilbab. Waktu itu batu akik jenis kelawing, ya kan, pancawarna kelawing. Akhirnya saya datang ke tempat polis itu, Pak, tolong dipolis itu dong. Saya kasih ini ya, kotak ya. Akhirnya dipoles, oke. Akhirnya batu akik yang gambar wanita berjilbab itu sudah selesai jadi ya. Batu akik gambar cewek berjilbab ya. Akhirnya saya memoin di MyLab di Season City. Sudah MyLab, sudah itu saya simpen, hilang. Jujur hilang di rumah ya, bukan di tempat lab ya. Hilang. Sempet 2 tahun atau 3 tahun ya hilang loh. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, padahal saya seneng loh, seneng batu akik yang bergambar-gambar unik loh. Akhirnya di mimpinya itu saya didatangin oleh semacam kayak peri ya, peri yang berjilbab itu bilang batu akiknya itu akan ditemukan lagi, tapi syaratnya saya harus jual ke orang Islam, dikasih harga tinggi. Oke, batu akiknya ya. Sampai sekarang memang saya simpan. Saya memang pernah beberapa kali saya posting di OLX, tapi belum ada pembelinya. Sampai sekarang masih ada. Jadi sesuatu yang ditutupin oleh kekuatan gaib, sekali lagi, Anda cari dengan alat-alat canggih pun percuma, sia-sia, ya kan? Para mahasiswa yang meneliti, mahasiswa yang dari kampus terkenal itu meneliti sumber daya minyak bumi, mereka tidak akan bakal ketemu. Bukan salah mahasiswanya, bukan salah penelitiannya, bukan, karena memang ditutupin oleh kekuatan gaib, ya kan? Tapi puji Tuhan, sekali lagi tapi puji Tuhan, syukur Om Santi Om. Saya ngomong alhamdulillah, takutnya diprotes ya. Karena saya takut bener. Saya ngomong yang itu aja lah, yang di luar Islam saja ya, untuk ucapan-ucapan syukur ya. Karena kalau saya ucapan pakai bahasa Islam, takutnya saya didemo. Maksudnya takutnya saya diprotes. Ya, bukan saya anti Islam loh, enggak loh. Saya enggak anti Islam, teman saya banyak Islam. Tapi puji Tuhan, Om Santi Om, nama budaya, salam sejahtera, sadu sadu, ya kan? Tuhan yang maha baik memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan, dan kemampuan oilogika. Oilogika adalah kemampuan mendeteksi letak, posisi, potensi sumber minyak bumi. Sekali lagi, Tuhan memberi saya kemampuan oilogika. Oilogika adalah kemampuan menerawang posisi, letak, potensi, cadangan sumber minyak bumi. Iya, tapi memang saat ini memang belum ada yang pakai jasa saya. Gak masalah, saya promosiin. Karena yang penting saya promosiin melalui media sosial yang saya punya yang gratis itu, yaitu YouTube. Saya promosiin. Karena kenapa? Andai kata jasa saya tidak dipakai, andai kata ya suatu saat nanti saya meninggal, mudah-mudahan sih saya yakin pasti dipakai. Ini andai kata ya, amit-amit ya, satu saat nanti saya meninggal, Tuhan bilang, anak manusia bernama Hadi, saya kasih kamu kemampuan ini, kamu pakai nggak? Saya akan bilang, Tuhan, saya sudah promosikan sekuat tenaga saya, semampu saya, tapi belum ada yang pakai. Berarti bukan salah saya, salah orang-orang yang tidak mau pakai jasa saya. Jadi gitu. Kecuali Tuhan kasih saya kemampuan, saya diam-diam baik gitu, nggak usah promosi, malu. Nah, itu berarti salah saya. Tapi ketika saya sudah promosi tidak ada reaksi, ya udah, berarti bukan salah saya. Oke. Tuhan memberikan saya kemampuan oilogika. Oilogika adalah kemampuan menerawang letak, potensi sumber minyak bumi. Potensi, lokasi sumber minyak bumi. Saya fokusnya di lautan ya. Saya berhasil mendeteksi sekitar 500.000 titik
petak potensi sumber minyak bumi. Saya mengajak negara Indonesia, saya mengajak swasta Indonesia, saya mengajak negara asing, saya mengajak swasta asing untuk pakai jasa saya, bayar ya. Untuk sejarahnya mengenai saya bisa melihat potensi sumber minyak bumi. Anda lihat aja di video saya yang berjudul asal muasal ya. Karena kalau saya jelasin lagi itu akan sangat panjang, ya kan, nggak mungkin saya jelaskan lagi. Buat Anda yang mau pakai jasa saya, silakan hubungin 0878 7340 6915. Saya ulang ya, sorry, 0878 7340 6915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Kalau Anda mau, kirim pesan saja ya. Karena kadang-kadang saya di toko nggak ada sinyal gitu. Jadi mumpung saya masih hidup, mumpung saya belum pikun, sekali lagi garis bawahin ya. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya belum pikun, ayo pakai jasa saya. Karena umur saya saat ini 46-47 ya. Saya lahir tahun 1976. Tuhan memberi saya batas usia sampai usia 75 tahun. Berarti saya masih bisa hidup di muka bumi ini 28 tahun lagi. Ya kan? Tahun 2052 saya udah nggak ada di bumi ini. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih belum pikun, ayo pakai jasa saya. Karena kenapa? Sumber daya alam minyak bumi ini jika dipakai itu bisa memakmurkan negara dan bisa memakmurkan masyarakat dan bisa memakmurkan konglomerat. Iya. Karena 1 kilang minyak bumi itu minimal untung bersih 10 triliun. Mungkin bisa lebih kali ya. Ya kan, karena Anda lihat saja negara-negara pendonor pinjaman kayak Bank Dunia, IMF mau kasih pinjaman ke Indonesia karena mereka tahu Indonesia punya sumber daya mineral minyak bumi dan gas alam. Kalau Indonesia nggak punya sumber minyak bumi dan gas alam, nggak mungkin Indonesia dikasih pinjaman. Itu aja kuncinya. Oke, siapa tahu Anda mau pakai jasa saya. Pengusaha-pengusaha yang saat ini punya uang banyak tapi lagi menipis, ayo pakai jasa saya. Oke, baik pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun pengusaha-pengusaha asing. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.